Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bayu Wibisono, dengan NPM 2211406 dari kelas TI 6B Nonrek Banjarbaru. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan biaya pembuatan sistem, perancangan sistem selengkapnya, UML, TFD, database relasi, kemudian pengujian evaluasi sistem. Di sini saya coba mengangkat contoh kasus pengembangan sistem manajemen perpustakaan online. Perancangan biaya pembuatan sistem. Perancangan biaya adalah langkah krusial untuk memastikan proyek memiliki sumber daya finansial yang memadai. Berikut adalah komponen-komponen utama yang perlu dipertimbangkan. Biaya sumber daya manusia. Ini adalah biaya terbesar dalam pengembangan perangkat lunak. Di sini saya ambil contoh pengembang atau programmer gaji per bulan misal 3 orang dikali 10 juta. Kemudian ada analisis sistem, gaji per bulan minimal satu orang itu 12 juta. Kemudian ada desainer UI UX, gaji per bulan misal satu orang 9 juta per bulan. Kemudian ada tester QA, quality assurance, gaji per bulan misal satu orang dikali 8 juta per bulan. Manajer proyek, gaji per bulan misal satu orang 15 juta. Total biaya SDM per bulan adalah jumlah semua gaji di atas. Estimasi durasi proyek, misal 6 bulan. Total biaya SDM keseluruhan adalah total biaya SDM per bulan dikali estimasi durasi proyek. Kemudian ada biaya perangkat keras untuk mengembangkan dan operasional sistem. Server deployment atau staging, misal 1 unit 20 juta. Dan ada server produksi, misal 1 unit 35 juta. Komputer kerja developer diasumsikan sudah ada, jika tidak maka perlu dimasukkan. Ini kita anggap sudah ada. Kemudian ada perangkat jaringan. Ada router, ada switch, misal 5 juta totalnya. Total biaya hardware adalah jumlah dari yang di atas tadi. Kemudian ada biaya perangkat lunak, software. Lisensi perangkat lunak yang dibutuhkan. Misalnya kita pakai sistem operasi server, yaitu Linux CentOS atau Ubuntu. Ini gratis. Tapi kalau Windows Server bayar, harganya gratis. Kita pakai bajakan. Kemudian ada database management system, DBMS. Misal MySQL atau PostgreSQL ini gratis. Terus ada SQL Server atau Oracle bayar. Kemudian ada ID, Integrated Development. Ini kita pakai VS Code atau Public Community, ini gratis. Kemudian software design, UI UX, kita misalnya pakai Figma atau Adobe XD, versi gratis. Kemudian software manajemen proyek, misal Trello atau Jira, versi gratis. Esensi keamanan SSL Certificate itu 1 juta per tahun. Total biaya software, ini lebih ini ya, kita pakai yang gratisan aja. Kecuali yang SSL Certificate 1 juta per tahun. Kemudian ada biaya infrastruktur jaringan dan hosting untuk mengonlinekan sistem. Kita perlu domain, nama domain kita sewa 150.000 per tahun, yang murah aja. Kemudian ada hosting atau cloud provider, misal AWS atau Google Cloud atau Azure. Estimate per bulan 1,5 juta. Total biaya hosting adalah 150, yang ini tadi di atas, per bulannya kali 12. Kemudian biaya lain-lain, biaya terduga atau mendukung, misal konsumsi rapat itu 2 juta. Kemudian biaya pelatihan kalau ada 5 juta. Kontingensi dana cadangan, misal 10-15% dari total biaya estimasi. Ini kita coba, ini ada contoh perhitungan sederhananya.
Coba buka. Tadi sudah saya buka. Di sini ada contohnya terlampir. Ini total estimasi kita berikan sekitar 399 juta, anggap 400 juta lah untuk proyek ini. Kemudian perancangan sistem selengkapnya. Perancangan sistem adalah blueprint yang menjelaskan bagaimana sistem akan dibangun. Diagram UML atau DFD fokus pada beberapa diagram kunci. Use case diagram menjelaskan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Aktornya di sini ada anggota atau member, pustakawan atau librarian, dan admin. Use case anggota cari buku, pinjam buku, kembalikan buku, perpanjang pinjaman, lihat riwayat peminjaman, registrasi atau login. Pustakawan itu ada kelola buku, tambah edit hapus, kelola peminjaman, konfirmasi, verifikasi, kelola anggota, hasilkan laporan. Terus kemudian ada admin, kelola pengguna, pustakawan, admin, berhak akses, backup data. Kemudian ada activity diagram, menggambarkan alur kerja suatu proses, ada proses peminjaman buku. Pertama, anggota mencari buku. Kedua, sistem menampilkan hasil pencarian. Ketiga, anggota memilih buku dan mengajukan peminjaman. 4. Sistem memverifikasi ketersediaan buku. 5. Jika tersedia, permohonan dikirim ke pustakawan. Keenam, pustakawan menyetujui atau menolak. 7. Sistem memperbarui status peminjaman. Ada kelas diagram, UML. Jelaskan struktur statis sistem dalam hal kelas, atribut, dan relasinya. Kelas, anggota, buku, peminjaman, pustakawan, dan user. Atribut, contoh untuk kelas buku. Jadi buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah, status ketersediaan. Kalau itu relasi, ya anggota peminjam buku, relasi many to many melalui peminjaman, pustakawan mengelola buku. Dan ada data flow diagram. Level 0, konteks diagram, menggambarkan sistem sebagai satu proses tunggal dengan entitas eksternal. Proses sistem manajemen perpustakaan online, entitas eksternal, anggota, pustakawan, admin, aliran data, permintaan pencarian, data buku, data pinjaman, laporan, dan lain-lain. EFD level 1 memecah proses utama menjadi subproses yang lebih detail. Proses manajemen anggota, manajemen buku, manajemen peminjaman laporan, manajemen peminjaman dan laporan. Dan ada perancangan database menggunakan basis data relasional. Tools ERD, Entity Relationship Diagram. Contoh entitas dan atribut tabel anggota. Ini ada ID anggota, primary key, integer, dan nama pacar, alamat pacar, email pacar, unique, telepon pacar, daftar deh, password pacar, kemudian tabel buku, ID buku, primary key, integer, judul pacar, pengarang pacar, penerbit pacar, terbit integer, ISBN pacar, unique, jumlah stok, integer, status kesediaan, belum tersedia, dipinjam, hilang. Ini kita kasih pilihan dan seterusnya. Kemudian relasi antar tabel. Anggota kepeminjaman, one to many, satu anggota dapat memiliki banyak peminjaman. Buku kepeminjaman, one to many, satu buku dapat dipinjam berkali-kali. Pustakawan kepeminjaman, one to many, satu pustakawan dapat mengelola banyak peminjaman. Terus 3, ini poin ketiga, laporan pengujian dan atau evaluasi sistem. Laporan ini mendokumentasikan hasil pengujian untuk memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi. Tujuan pengujian memastikan sistem manajemen perpustakaan online berfungsi dengan benar, aman, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dan pengujian seluruh model sistem, manajemen anggota, manajemen buku, manajemen pinjaman, pencarian, login atau registrasi, dan laporan. Metode pengujian black box testing, menguji fungsionalitas tanpa melihat kode internal.
Fungsionalitas testing, memverifikasi setiap fungsi, apakah anggota bisa meminjam buku. Terus usability testing, menilai kemudahan penggunaan, apakah terbuka mudah dipahami. Kemudian ada compatibility testing, memastikan sistem berfungsi di berbagai browser atau perangkat. White box testing, kita coba pakai white box testing, menguji struktur internal dan kode sistem, biasanya dilakukan oleh developer. Unit testing, menguji komponen kode individual. Integration testing, menguji interaksi antar modul. Performance testing, mengukur responsivitas dan stabilitas sistem di bawah beban tertentu, misal beberapa waktu load halaman. Ini berapa lama halaman itu bisa terload. Dan ada security testing, mengidentifikasi kerentanan keamanan. Bisa coba pakai SQL injection atau XSS. Skenario pengujian dan hasil. Jadi kita lihat contoh tabel skenario-nya. Ini saya tuangkan di dalam spreadsheet berikut. Bisa diakses secara publik, siapa saja memiliki link ini. Kita buka. Nah, ini saya buka di spreadsheet-nya. Ini ada ID uji modul skenario pengujian input yang diharapkan hasil aktual status. Nah, di uji pertama, modulnya itu login anggota. Skenario pengujian, anggota coba login dengan kredensial valid. Inputnya ada username, password. Hasil yang diharapkan berhasil login, dialihkan ke dashboard. Hasil aktual berhasil login, dialihkan ke dashboard, lulus. Kemudian ada login, anggota. Hanya saja menggunakan password yang salah. Hasil yang diharapkan pesan error, kredensial tidak valid. Hasil aktualnya, pesan errornya muncul. Statusnya lulus. Kemudian ada pencarian buku, mencari buku yang judul yang ada. Cari buku dengan judul yang ada. Algoritma menampilkan daftar buku dengan keyword algoritma. Hasil aktualnya menampilkan daftar buku algoritma. Status lulus. Dan ada peminjaman buku. Anggota meminjam buku yang tersedia. Misal, inputnya itu pakai menggunakan buku data science. Anggota member 01. Buku berhasil dipinjam, status berubah. Hasil aktualnya, buku berhasil dipinjam, status berubah. Bisa lulus. Dan seperti berikut. Nah, ini ada yang gagal. Hapus buku, pustakawan. Pustakawan menghapus buku yang sedang dipinjam. ID buku, buku 001. Yang diharapkan, buku sedang dipinjam. Hasil aktual, buku sedang dipinjam, tidak dapat dihapus. Nah, ini mau dihapus, hanya saja bukunya sedang dipinjam, jadi gagal dia. Nah, ikut. Kemudian kita lanjutkan temuan dan rekomendasi. Temuan positif, fungsionalitas inti, login, pencarian, peminjaman bekerja dengan baik, antarmuka pengguna intuitif untuk sebagian besar fitur. Kemudian temuan negatif atau bug, pakai ID bug 01. Ini yang seperti yang barusan saya jelaskan, pustakawan dapat menghapus buku yang sedang dipinjam pada seharusnya tidak bisa. Prioritasnya tinggi, modulnya di manajemen buku, deskripsi. Ketika di pustakawan mencoba menghapus buku yang sedang dalam status dipinjam, sistem seharusnya menolak operasi dan menampilkan pesan peringatan. Saat ini, sistem menampilkan pesan error yang tidak jelas dan tidak mencegah penghapusan. Rekomendasi, perbaiki logika, validasi penghapusan buku, tambahkan pengecekan status peminjaman sebelum menghapus. Pakai di 02, ini misal lagi. Bila sistem tidak responsif sepenuhnya pada perangkat seluler tertentu, menyebabkan elemen layout berantakan. Prioritas menengah, modulnya di antara muka pengguna. Deskripsi, pada resolusi layar di bawah 768 px, misal beberapa elemen seperti tabel data dan form pendaftaran tidak menyesuaikan ukurannya dengan baik, menyebabkan overflow horizontal. Rekomendasi, tinjau ulang implementasi desain responsif, CSS media queries, Flexbox atau Grid untuk memastikan konsistensi di berbagai ukuran layar.
Kemudian ada kesimpulan pengujian. Sistem manajemen perpustakaan online telah melalui tahap pengujian fungsionalitas yang ekstensif dan sebagian besar berfungsi sesuai harapan, namun beberapa perbaikan fungsional dan UI UX masih diperlukan sebelum peluncuran penuh. Tindak lanjut memperbaiki bug yang ditemukan, terutama yang berprioritas tinggi. Melakukan pengujian regresi setelah perbaikan, mempertimbangkan pengujian kinerja lebih lanjut di bawah beban pengguna yang tinggi, terus kemudian mengembangkan dokumentasi pengguna yang lebih lengkap. Sekian dari saya, contoh untuk melengkapi tugas UAS dalam mata pelajaran testing. Salah hilap, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.